Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah persebaran Islam di Timur Tengah. Kehancuran kekristenan Timur di bawah Islam, Bab 1, Timur Pra-Islam. Sebelum penaklukan Arab pada abad ke-7, Timur Pra-Islam memiliki budaya yang kaya dan beragam. Persia Sasanid, yang membentang dari Teluk Persia ke Armenia dan Sungai Indus, memiliki banyak desa yang mendukung kota-kota yang dipenuhi pedagang dan pengrajin terampil. Berbagai tempat ibadah, termasuk gereja, biara, dan sinagoge, umum di wilayah sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Dinasti Sasanid menerima keberagaman agama, meskipun ada beberapa intoleransi. Mayoritas mempraktikkan Zoroastrianisme, tetapi ada populasi Kristen dan Yahudi yang signifikan, khususnya di Babilonia dan Mesopotamia bagian atas. Kekristenan Nestorian berkembang pesat di bawah kekuasaan Persia karena pembatasan di Bizantium menyebar ke berbagai wilayah, termasuk bagian dari Afghanistan dan Cina. Komunitas Yahudi adalah yang terbesar di Babilonia setelah Nestorian, terutama berlokasi di daerah subur antara Sungai Efrat dan Tigris. Mereka tinggal di sepanjang sungai-sungai ini dan bagian lain dari Irak dan Suriah modern. Penganut Kristen monofisit jumlahnya lebih sedikit daripada penganut Nestorian dan Yahudi, tetapi masih hadir dalam komunitas besar di seluruh Mesopotamia dan daerah sekitarnya. Peradaban yang hidup di daerah pedesaan dan perkotaan yang padat penduduk, yang ditandai oleh kota-kota makmur yang dipenuhi pedagang dan pengrajin terampil. Para pengrajin ini menghasilkan barang-barang yang berguna dan dekoratif. Kehidupan spiritual berkembang pesat dengan gereja-gereja, biara-biara, dan sinagoge, sementara sarjana hukum membantu membangun komunitas yang memerintah sendiri bagi orang Kristen dan Yahudi di Persia. Setiap kelompok memiliki sekolah dan akademi tempat pengetahuan dibagikan dan dikembangkan. Kekaisaran Bizantium membentang dari Suriah dan Palestina hingga Afrika Utara, berhadapan dengan Kekaisaran Persia yang kuat. Meskipun sebagian besar beragama Kristen sejak zaman Konstantinus, komunitas Yahudi yang signifikan ada di tempat-tempat seperti Palestina, Suriah, dan Mesir. Penduduk pedesaan mengolah tanah yang subur di beberapa lembah, yang berkontribusi pada hasil pertanian yang kaya yang mendukung kota-kota yang ramai yang terkenal dengan budaya dan peradabannya. Pusat-pusat perkotaan seperti Yerusalem dan Alexandria memamerkan arsitektur yang mengesankan dan komunitas intelektual yang berkembang, dengan para sarjana dan pedagang yang terlibat dalam perdagangan dan pembelajaran yang meluas ke seluruh Mediterania dan sekitarnya. Sebelum penaklukan Islam, Timur Dekat dan Afrika Utara menunjukkan beberapa kesamaan budaya meskipun ada konflik agama yang terus berlanjut. Wilayah ini menggabungkan unsur-unsur budaya Helenistik dengan nilai-nilai Yahudi melalui agama Kristen. Meskipun bahasa Yunani dan Pahlavi digunakan di Kekaisaran Bizantium dan Persia, orang-orang di Babilonia, Mesopotamia, Suriah, dan Palestina terutama berbicara bahasa Aram. Bahasa Aram berfungsi sebagai bahasa lisan dan tulisan bagi orang-orang Yahudi yang menyusun teks-teks hukum seperti Talmud dan bagi orang-orang Kristen yang menghasilkan karya-karya sejarah dan teologis dalam bentuk bahasa Suryani. Di Mesir, bahasa Koptik adalah bahasa utama yang digunakan oleh penduduk setempat. Kehidupan budaya dan agama yang semarak di Kekaisaran Bizantium ditandai oleh banyak tempat ibadah dan perdebatan agama yang intens, yang mengarah pada ekspresi sastra dan seni yang kaya. Berbagai bangsa di daerah-daerah seperti Mesopotamia dan Mesir adalah beberapa yang paling maju pada zaman mereka. Bahkan wilayah Arab yang terisolasi pun dipengaruhi oleh gerakan-gerakan budaya dan spiritual dari Persia dan Bizantium, dengan agama Yahudi dan Kristen menjadi hal yang signifikan di wilayah tersebut. Suku-suku Yahudi tinggal di berbagai oasis di Arab, terlibat dalam pertanian dan kerajinan di tengah-tengah populasi pagan yang sebagian besar terlibat dalam perdagangan. Suku nomaden di gurun, yang tidak memiliki struktur negara formal,
berinteraksi dengan masyarakat yang menetap berdasarkan ikatan kesukuan dan sistem pembayaran untuk perlindungan. Pada zaman dahulu, bangsa Bizantium harus mengawasi para pengembara yang menyerbu lahan pertanian di Mesopotamia bagian bawah dan Suriah. Mereka mengandalkan Ghassanid, suku Arab yang beragama Kristen, untuk membantu membatasi pergerakan pengembara dengan memberi mereka uang, senjata, dan gelar. Demikian pula, suku Lahmid, suku lain yang beragama Kristen, menjalankan peran ini di Persia Selatan. Saat suku pengembara bermigrasi, beberapa menetap di pinggiran gurun Suriah dan Mesopotamia, membentuk komunitas semi-permanen di sepanjang sungai Efrat dan dekat Suriah dan Palestina. Kelompok-kelompok ini terlibat dalam pemeliharaan ternak dan memelihara hubungan dengan suku-suku lain, tetapi mereka tetap menjadi orang luar bagi budaya maju di sekitar mereka. Abad ke-7 menimbulkan konflik agama yang ekstrim, terutama di tengah Perang Persia-Bizantium. Manicheisme menghadapi penindasan yang keras di Persia, sementara agama Kristen melihat perpecahan kembali terjadi oleh Konsili Efesus yang mengutuk Nestorianisme, diikuti oleh perselisihan lebih lanjut di Konsili Kalsedon terhadap monofisitisme. Perselisihan doktrinal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara para pemimpin gereja dan persaingan nasional di antara berbagai kelompok Kristen, termasuk Persia Nestorian dan populasi monofisit di Suriah dan Mesopotamia. Keuskupan Yunani mencoba membuat gereja-gereja timur patuh dengan melarang ritus timur dan menyita gereja-gereja, biara-biara, dan keuskupan. Ketegangan meningkat selama pemerintahan Kaisar Heraklius, terutama setelah ia memerintahkan pertobatan orang-orang Yahudi pada tahun 632, yang menyebabkan kekerasan dan meningkatnya ketidaksukaan terhadap pemerintahan Bizantium. Sebelum invasi Arab, perebutan kekuasaan antara Kaisar Phocas dan Jenderal Heraklius menyebabkan keresahan dalam pemerintahan dan di antara pasukan Yunani di Mesir. Perang Yunani-Persia melemahkan pertahanan, yang memungkinkan orang Baduy yang beragama Islam untuk menyerang kota-kota di Babilonia dan Suriah. Mereka memperoleh dukungan dari orang-orang Kristen dan Arab setempat yang sebelumnya tinggal di sana. Sementara orang Persia dan Yunani memandang serangan itu sebagai penjarahan biasa, padahal sebenarnya itu adalah jihad. Asal mula jihad. Islam bermula pada abad ke-7 di Arabia, diwahyukan dalam bahasa Arab oleh Nabi Muhammad. Islam berkembang di tengah masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya. Meskipun mengambil prinsip-prinsip etika dari agama-agama Alkitab sebelumnya, Islam menggabungkan praktik-praktik budaya lokal dari suku-suku nomaden di Hijaz. Suku-suku ini sangat penting dalam membangun komunitas Islam dan memperluas jangkauannya melalui peperangan, menaklukkan kekaisaran-kekaisaran yang kuat dalam waktu 1 abad. Konsep jihad atau perang suci menghubungkan adat istiadat suku-suku yang suka berperang ini dengan pengalaman Muhammad di Madinah, tempat ia melarikan diri dari penganiayaan kaum pagan di Mekah pada tahun 622. Komunitas Muslim yang kecil bergantung pada para mualaf lokal yang dikenal sebagai kaum Ansar. Untuk menopang komunitas tersebut, Muhammad mengorganisasikan penyerbuan terhadap kafilah-kafilah dagang dari Mekah. Ia memegang otoritas politik dan agama, menekankan ketaatan kepada utusan Tuhan. Wahyu-wahyu yang diturunkan selama penyerbuan-penyerbuan ini melegitimasi tindakan kaum muslim terhadap musuh-musuh pagan mereka dan menetapkan pedoman untuk pertempuran, penghargaan, dan interaksi dengan kaum non-muslim yang membentuk strategi untuk perluasan Islam. Selanjutnya mengenai hubungan antara Muhammad dan komunitas Yahudi di Madinah dan wilayah Hijaz. Disebutkan bahwa kebijakan Muhammad terhadap kelompok-kelompok ini membentuk pendekatan yang diambil oleh para penerusnya terhadap orang Yahudi dan Kristen di wilayah yang kemudian mereka taklukkan. Orang-orang Yahudi di Madinah menghadapi pengusiran, penjarahan, atau pembantaian, dengan para penyintas dan yang pindah agama menjadi sasaran perbudakan. Pembenaran atas tindakan-tindakan ini berasal dari wahyu-wahyu dalam Al-Quran, yang menjadikannya mengikat dalam konteks jihad. Harta milik orang-orang Yahudi diperlakukan sebagai barang rampasan bagi para pejuang Muslim,
dengan sebagian diberikan kepada Muhammad. Dia menahan semua barang rampasan dari Bani Nadir tanpa perlawanan dan mengelolanya untuk komunitas Muslim yang mengarah pada terciptanya fai, sebuah prinsip yang menetapkan kepemilikan bersama dari aset-aset non-Muslim yang disita. Para sarjana hukum Muslim kemudian mengakui status wajib upeti dari perjanjian antara Muhammad dan orang-orang Yahudi di Khaybar. Para wajib upeti ini termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, disebut sebagai kaum kitab, dan penganut Zoroaster. Berdasarkan perjanjian ini, kaum Yahudi Khaybar dapat mempertahankan tanah dan agama mereka tetapi harus memberikan separuh hasil panen mereka kepada kaum Muslim, meskipun Muhammad dapat membatalkan perjanjian ini kapan saja. Umat atau komunitas Muslim tumbuh dan memperoleh kekayaan melalui penyerbuan terhadap kafilah dan permukiman orang Yahudi, Kristen, dan penyembah berhala di Arabia dan wilayah sekitarnya antara tahun 629 dan 632. Suku-suku nomaden di daerah tersebut mulai mendukung Muhammad setelah mengalami ketakutan akibat penyerbuan ini, yang menyebabkan banyak penduduk yang menetap membayar upeti kepadanya alih-alih menghadapi serangan. Mikael dari Syria menggambarkan bagaimana Muhammad mengatur penyergapan di Palestina, memperoleh pengikut dengan membagi hasil rampasan penyerbuan ini. Sepanjang hidup Muhammad, ia dan para pengikutnya sering menyerbu dan menjarah berbagai negeri. Pada saat kematian Muhammad pada tahun 632, sebagian besar suku di Hijaz telah memeluk Islam, penyembahan berhala sebagian besar telah dihapuskan di Arabia, dan orang-orang Yahudi dan Kristen membayar upeti kepada umat Islam. Penggantinya, Abu Bakar, menangani pemberontakan Badui dan memaksa mereka untuk memeluk Islam sambil juga mengumpulkan pajak resmi yang dikenal sebagai zakat. Setelah menyatukan Jazirah Arabia, ia melancarkan jihad, menawarkan pilihan kepada non-Muslim untuk memeluk agama Islam atau upeti, dan menggunakan perang jika mereka menolak. Kaum non-Muslim dapat mempertahankan hak-hak mereka dengan membayar upeti, sementara kaum Arab kafir menghadapi pilihan antara kematian atau pindah agama. Pada tahun 640, Khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab, mengusir para pembayar upeti Yahudi dan Kristen dari Hijaz dengan alasan kontrak-kontrak yang dapat dibatalkan atas kebijakan imam. Ia merujuk pada keinginan Muhammad untuk sebuah agama tunggal di Arabia, dengan menegaskan bahwa dua agama tidak boleh hidup berdampingan di wilayah tersebut. Jihad, dogma, dan strategi. Doktrin jihad terinspirasi dari praktik-praktik penyerbuan nomaden tetapi dipandu oleh aturan-aturan dari Al-Quran. Ulama Islam menetapkan aturan-aturan ini untuk mengatur tindakan militer, perlakuan terhadap orang-orang yang ditaklukkan, dan sistem pajak di tanah-tanah yang baru diperoleh. Tujuan jihad adalah untuk membuat semua orang mengikuti hukum Allah sebagaimana diajarkan oleh Muhammad. Ada dua kelompok, Muslim, yang merupakan bagian dari komunitas Islam, atau ummah, yang tinggal di tanah-tanah yang diatur oleh hukum Islam, atau Darul Islam, dan non-Muslim, yang dikenal sebagai Harbi, yang tinggal di tanah-tanah perang, atau Darul Harb, yang diharapkan untuk berada di bawah kekuasaan Islam melalui peperangan atau konversi. Menurut Ibnu Taimiyah, harta milik non-Muslim harus dikembalikan kepada Muslim, menjadikan jihad sebagai sarana untuk mendapatkan kembali apa yang dianggap diambil secara ilegal. Dalam pandangan Islam, non-Muslim memiliki properti yang seharusnya adalah milik Muslim. Karena jihad dipandang sebagai perang yang berkelanjutan, ia menolak gagasan perdamaian tetapi memungkinkan gencatan senjata sementara atau muhadana yang tidak dapat berlangsung lebih dari 10 tahun. Gencatan senjata ini dapat diakhiri sepihak oleh imam dengan tanpa pemberitahuan kepada pihak lawan. Jihad juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk perjanjian dan mengharapkan semua Muslim untuk mendukungnya melalui usaha, uang, atau tulisan. Jihad dapat dilakukan melalui tindakan militer, seperti yang terlihat selama ekspansi Arab dan oleh Turki di Eropa. Strategi militer melibatkan destabilisasi wilayah musuh dengan menyerang desa-desa dan menyandera, yang memungkinkan pasukan untuk secara bertahap mengambil alih tanah.
Pembagian rampasan yang diperoleh dalam perang mengikuti aturan Al-Quran, di mana 1/5 diberikan kepada pemimpin spiritual, seperti seorang imam atau khalifah. Jihad juga dapat dilakukan secara damai melalui upaya-upaya seperti mengubah orang lain menjadi Islam, propaganda, atau menggunakan hadiah untuk mendapatkan simpati. Orang-orang yang tinggal di daerah perang atau harbi dipandang sebagai musuh dan menghadapi bahaya jika mereka memasuki wilayah Islam, di mana umat Islam dapat menyerang mereka. Namun, keselamatan dapat ditawarkan melalui aman, yang merupakan perlindungan sementara yang dapat diberikan oleh setiap Muslim. Ketika perang menyebabkan suatu wilayah menjadi bagian dari wilayah Islam atau Darul Islam, mantan penduduk harbi dapat menjadi tawanan. Seorang imam memutuskan nasib mereka yang dapat mencakup eksekusi, perbudakan, atau negosiasi untuk perlindungan atau dhimma. Perjanjian ini memberi mereka status wajib upeti atau dhimmi sebagai imbalan atas perlindungan dan penerimaan pemerintahan Islam, mirip dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi dengan orang-orang Yahudi dan Kristen yang ditaklukkan. Kerangka kerja ini membantu mengurangi tindakan kekerasan selama konflik dan memperkenalkan prinsip yang membatasi kebrutalan dengan melarang penjarahan dan pembantaian. Ini adalah peta yang menggambarkan jihad gelombang pertama, yaitu pencaplokan wilayah-wilayah untuk dijadikan wilayah Islam yang berlangsung dari tahun 632 sampai 750. Jihad tersebut dipimpin oleh Muhammad pada tahun 632 yang mana dia mati tahun itu, yang dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar 2 tahun setelah kematian Muhammad, yaitu tahun 634. Kemudian jihad yang berlangsung pada tahun 656 dipimpin oleh Utsman. Dan pada tahun 715, jihad dilancarkan oleh dinasti Umayyah. Dan jihad-jihad berikutnya yang berlangsung dari tahun 715 sampai 750 yang dilakukan oleh generasi Islam setelahnya. Jadi jangan pernah percaya kalau ada yang bilang bahwa Islam disebarkan dengan dakwah ya. Itu cuma dongeng. Data sejarah mencatat Islam tersebar dengan pedang dan pertumpahan darah. Pada bagian akhir video ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat halaman-halaman dari buku yang tadi kita bahas. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.